Ya mungkin picture perfectnya orang lain sama kita beda gitu, tapi bukan berarti kamu akan berkekurangan, aku bilang gitu. Karena kondisinya memang ya bahagianya kita sama bahagianya orang lain itu nggak bisa disamain. Mungkin sekitar hampir 25 tahun berkarir gitu, aku ngerasa aku mulai jenuh di dunia entertainment ini. Bukan stuck aja, tapi mungkin industrinya udah mulai tidak sejalan dengan passion yang aku punya gitu. Aku nggak bisa loh dipaksain jadi seperti A atau seperti B, karena aku udah punya kenyamanan ini dan agak lucu aja kalau aku memaksakan itu. Kita nggak hidup dari gengsi. Gengsi itu tidak bisa dimonetize. Kalau zaman sekarang ada istilah dengan banyaknya sosial media tidak menghasilkan uang dari gengsi. Jadi jangan buang waktu kamu begitu saja dengan percuma cuma karena gengsi. Halo pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita dari hati ke hati kali ini adalah seorang model, pembawa acara, dan aktris. Berkarir di dunia hiburan Indonesia hampir 30 tahun. Setelah memiliki anak, ia lebih memilih fokus untuk mengurus anak dan suaminya. Selain menjadi ibu rumah tangga, ia sempat bekerja di sebuah kantor hingga berjualan di kantin sekolah sang anak. Semua ia lakukan tanpa gengsi demi menghidupi keluarganya. Cinta yang besar untuk keluarga menjadi alasannya tetap kuat menjalani kehidupan. Inilah Andala Erly dan Magali Inala Netar. Hai Erly, apa kabar? Baik aja. Oh my God. Jadi pemirsa, ini sedikit gambaran saja ya. Saya dengan Erly itu sudah kenal dari 2000 berapa? Ya awal 2000-an ya. Awal 2000-an ya. Betul. Kita sempat satu proyek bareng. Betul. Sebuah acara siaran langsung bersama dengan Mas Ade Rai. Iya, malam. Tengah malam. Tengah malam, iya. Tengah malam. Kita siaran langsung tengah Iya, malam. betul. Kita kalau nggak salah mulai dari jam 11 malam sampai mungkin sekitar jam 2 atau jam 3 ya. Iya. Lumayan ya. Ada di tahun 2000-an tuh Betul. pemirsa. Tapi itu yang membangun bond di antara kita. Walaupun setelah berjalan sekian tahun seperti biasa ya, kalau sudah punya kehidupan berumah tangga, kesibukannya sudah berbeda. Dan mulailah kita dipersatukan kembali hari ini. Tapi saya dikejutkan karena Erly datang bersama dengan Magali yang kaget ya. Time flies ya, time flies banget ya. Saya. Magali sekarang umurnya udah mau berapa? Aku udah mau 20 Tante. Harus menerima kenyataan bahwa ya kita tidak bisa menolak keadaan kan. Ya, benar. Yang penting kita mensyukuri aja. Iya benar Kita punya. sekali. Bukan berarti Erly berarti sudah tua ya? Enggak, dia memulai karirnya itu sangat muda. Tahun berapa? 95. 95. Saya tahu banget karena pada itu yang Gadis Sampul. Gak ada sampul bener. Saya itu ya pemirsa, pada saat Erly menjadi juara 2 dan juara favorit, saya adalah salah satu kontributornya untuk juara favorit. Suka banget sama mama. Emang zaman dulu kan kita nggak ada kesempatan untuk mendengar suara interaksi pure dari si foto-fotonya. Betul, majalah dulu hiburan kita hanya terpaku di majalah. Pada tahun itu ya untuk remaja-remaja sukses kita hiburannya hanya di majalah. Tontonan sangat jarang. Dulu masih terbatas antara TV nasional dengan TV swasta yang kita harus berbayar. Iya, Ya kan kita masih pakai Decoder. gitu atau parabola ya yang berbentuk payung di rumah terlihat kelihatannya kasta-kasta dari keluarganya. Bener banget. Dan itu pada saat itu saya memang udah ngelihat Erly tuh, aduh ini orang menyenangkan sekali ya. Dan ikutlah voting. Waktu itu kita voting bukan lewat boro-boro deh SMS. Gak ada, belum zaman. Kartu pos. Dulu kita harus effort, kita beli majalahnya dulu. Yes. Kita gunting, ada formulir di situ karena satu jawaban itu satu majalah. Yes, pure. Jadi kalau misal mau vote untuk 2 kali atau 3 kali ya berarti harus beli 2 atau 3 majalah. Betul. Gitu kan. Lalu masukkan, ditempel ke kartu posnya, kirim deh di baru kantor pos terdekat.
Bener. Effort loh. Kalau sekarang kan gampang banget tinggal ngambil handphone, jempol aja, nggak seluruh jari yang bermain, jempol aja mainkan bisa tek 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 tek. Wah, Iya. ribuan langsung. Bayarannya kuota. Kalau dulu perangko loh kita. Perangko bener. Walaupun bener. perangkonya Ya ada perangko, ada kartu posnya. Iya, Ya kan bener. double, nggak bisa cuma ini doang kan, amplop sama perangko doang. aduh, Luar biasa. tahun 95. Juara 2 dan juara favorit dari Gadis Sampul. Magali tahu nggak dulu mamanya tuh sangat tenar. Tahu banget. Tahu banget. Oke, dari tahun 95 terus jenjang karir dirimu tuh apa aja ya? Kan Gadis Sampul tuh sibuk banget tuh. Jadi mulainya dari gadis karena dulu anak memang di tahun itu memang pemilihan di majalah itu yang segitu famous ya, mulai dari sampul majalah jadi model, nambah model itu kan nggak hanya untuk foto tapi juga menjadi model video klip, model iklan seperti kayak gitu. Dari situ mulai sekitar tahun 98 aku lulus SMA, aku mulai pindah ke Bandung waktu itu karena kuliah di Bandung. Di Bandung itu aku masih bolak-balik Jakarta Bandung karena pemotretan kan masih ada. Di Bandung itu aku sempat mulai karir jadi penyiar radio. Radio itu lumayan akhirnya mencetuskan ya, sebenarnya dari radio sih akhirnya basic aku bisa mendapatkan ilmu bagaimana menjadi seorang presenter dan lain-lain. Baru dari situ mulai memberanikan diri ikut casting Masuk ke TV untuk presenter. Tapi sebelum presenter memang sempat di acting dulu, baru ke presenter. Dari situ presenter aku udah mulai ngerasa kayaknya di dunia entertainment ini job desk yang paling nyaman buat aku gitu. Jadi waktu kita ketemu itu di acara bareng sama Mas Aderai itu job presenter keberapa dirimu? Keberapa ya berarti mungkin? Bukan yang pertama dong? Enggak. Udah waktu itu? Enggak. Pernah pegang acara musik juga? Pernah musik. Aku lama di musik. Iya, lama jadi di musik. karena TV tersebut kan biasanya gitu ya, kita sudah memegang satu program, kan kru di dalamnya kan di rolling biasanya. Ya udahlah pakai si ini lagi aja gitu daripada mencari orang baru kan. Udah akhirnya program itu kan program pertama waktu itu kan. Aku juga kaget karena aku nggak ngerti acara olahraga ya, apalagi acaranya olahraganya panco waktu itu yang dimana kelihatan yang masih jangan dibayangkan aku sekarang gitu ya, mungkin sudah terlihat lebih beda. Dulu aku yang kecil imut gitu di antara laki-laki berbadan besar dan malam-malam kita malam-malam ya udah dengan PD-nya aja kita ya udah membawakan ya sesuai dengan ininya gitu ya. Ada satu kebanggaan karena kan ternyata dipercaya untuk memegang beberapa program yang mungkin tadinya aku ngerasa aku nggak punya minat, aku nggak punya background di situ. Tapi ya udah dari situ lah ternyata kita dapetin ilmu baru gitu. Dirimu tuh menikah umur berapa sih yang pertama kali? Sekitar 20 atau 21 ya kalau Itu kan usia karir sedang jang-jeng-jong. Kenapa memutuskan untuk menikah di usia yang cukup muda sampai hadirlah Magali? Sedangkan dulu Andara Early tuh ngantri job. Bukan Andara Early-nya ngantri minta job, enggak. Ngantri job untuk bisa dapetin jadwalnya Andara Early. Kenapa ya? Ya karena aku pribadi mungkin aku berpikir urusan karir atau pekerjaan itu nggak ada hubungannya dengan kehidupan pribadi. Maksudnya apapun yang aku jalanin secara pribadi nggak akan berefek ke karir gitu. Aku tetap bisa profesional menjalani kedua koridor itu gitu secara bersamaan gitu. Oke. Nah ini kan menarik ya. Banyak orang kan sekarang kan lagi masuk ke eranya wellness, balance life, apalah yang sekarang tuh lagi tren sekali untuk diucapkan gitu. Keseimbangan dalam hidup. Nah, keseimbangan menjadi seorang yang bekerja di dunia hiburan, yang kalau
Kita tuh bilangnya gini loh, kalau ada 26 jam dalam satu hari, 26 jam kita gunakan untuk bekerja. Sedangkan di usia dan di karir yang sedang memuncak, dirimu memutuskan untuk menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, itu bagaimana membalance semuanya. Dan jujur ya, Andara Erli itu sangat aktif loh pemirsa. Mama kamu tuh aktifnya luar biasa. Alias sebenarnya Tante Anya mau ngomong, mama kamu tuh nggak bisa diem aja sebenarnya. Benar sekali. Nggak bisa tuh ngelihat sesuatu yang nggak bener aja tuh pingin dibenerin. Tapi bagaimana? Apalagi kan Magali itu hadir pada saat usia berapa? Aku umur 25 menuju 26. Itu bagaimana membalance-nya, mengatur semuanya. Mengatur semuanya sih ya balik lagi ya kita pasrahkan semuanya kepada Tuhan ya, maksudnya bagaimana ini arahnya mau dibawa kemana, yang penting kita menjalankan semaksimal mungkin porsinya kita gitu. Kita harus bekerja, kita maksimalkan di situ. Oke, sekarang aku punya peran baru nih sebagai ibu, karena begitu hadir Magali otomatis ada peran baru. Nggak juga sebagai anak, nggak juga lagi sebagai kakak, tapi aku juga punya tambahan peran, aku jadi sebagai ibu nih, bukan ada tambahan lagi di situ. Waktu itu juga mau nggak mau harus jadi single parents kan untuk ini Magali. Udah dari situ bener-bener fokus di utamanya memang kita harus hidup dulu. Kita hidup artinya aku harus mencari uang dulu sebanyak mungkin untuk memenuhi semua kebutuhan dari Magali gitu. Memang tidak dipungkiri aku dengan kebutuhan itu aku perlu ada waktu yang aku harus relakan gitu kan, nggak bisa dong gitu aku kerja tapi di satu sisi aku pengen sama anak, nanti pemasakannya gimana, jadi ya udah mau nggak mau aku harus merelakan, ya harus menghadirkan kayak neni atau apa yang ikut menjaga dia. Untungnya alhamdulillah ada keluarga yang selalu sigap membantu sebagai support system aku gitu ya, untuk menjaga dia bahwa apapun kondisinya dia tidak berkekurangan kasih sayang gitu. Dan aku dari kecil juga udah ngainin ke Magali, udah kayak ngasih tahu, udah ngasih pemahaman bahwa ya aku kenalin ke dunia kerjaan bubunya itu seperti apa. Jadi dari kecil aku syuting atau apa, aku selalu libatkan dia. Jadi dia lihat gitu progresnya, oh ibu aku kerjanya seperti ini, oh seperti ini. Jadi udah kenal gitu. Manggilnya apa? Bubu? Bubu. Oh banget. Oke, jadi pingin bertanya sama Magali. Magali kapan sih sadar atau tahu bahwa ternyata Bubu ini terkenal ya? Ternyata lama banget. Dan usia berapa baru ngehnya? 13-14. Kamu ngehnya Bubu dikenal banyak orang baru 13-14 tahun. Masa? Waktu itu bukannya kamu teman-teman kamu SD? Iya ya, SD. Gimana? Lupa. Tapi kan seperti tadi kan Bubu bilang gitu bahwa ada momentum dalam perjalanan hidup Magali di mana Bubu harus fokus untuk provide. Apakah itu sempat dirasakan Magali sebagai satu fase yang sedih atau malah menakjubkan melihat apa yang dikerjakan oleh Bubu untuk Magali? Menakjubkan. Iya. Apa yang ada di benaknya Magali? Kayak apa tuh contohnya? Pada saat melihat, Bubu saya ini adalah perempuan yang tangguh, perempuan yang hadir dalam hidup saya, walaupun mungkin berbeda. Kalau misalnya ibu yang lain mungkin kan nempel terus gitu. Kalau yang ini kan enggak, harus berbagi waktu untuk dengan pekerjaan. Mungkin ada momen di mana Magali harus berada sendiri, Bubu nggak ada di sebelahnya. Ngalamin nggak kayak gitu? Kadang-kadang doang. Kadang-kadang doang. Kadang. Dan berarti hebat sekali dirimu. Hebat. Jadi aku sebisa mungkin ada momen-momen yang sepertinya dia butuh ditemani atau disupport ya gitu. Karena aku yakin
Magali itu kan nggak mungkin 100% aku serahkan kepada orang lain gitu ya, misalnya neneknya atau kepada neni gitu kan, aku nggak mungkin 100%, aku harus pantau juga gitu kan. Jadi ada momen-momen kayak misalnya di sekolah ya, aku usahain kalau misalnya ternyata waktunya aku kerjanya masih, misalnya aku kerjanya pagi nih, jam berapa udah selesai, siangnya dia sekolah aku usahain untuk jemput, atau mungkin kalau paginya aku bisa atur dulu baru aku next ke tempat kerjaan, aku usahain kayak gitu, biasa kayak gitu. Jadi itu sih semaksimal itu yang aku coba lakuin. Jadi quality time itu sih yang aku coba paksain ya gitu, maksudnya aku nggak benar-benar hilang banget gitu, karena ya aku tahu kekurangan aku selalu bilang sama dia, ya mungkin picture perfectnya orang lain sama kita beda gitu, tapi bukan berarti kamu akan berkekurangan, aku bilang gitu, karena kondisinya memang ya bahagianya kita sama bahagianya orang lain itu nggak bisa disamain gitu, jadi nggak bisa jadi satu standarisasi yang sama gitu. Luar biasa sekali. Tapi pernah nggak Erly dalam perjalanan hidup ini ada momentum yang rasa, aduh, bukan kesalahan tapi kayak kekurangan yang momentum itu harusnya saya ada untuk Magali tapi saya miss kayak gitu. Apa ya? Mungkin banyak pada saat usia dia kayak balita kali ya, itu benar-benar lagi ya, karena seharusnya kan itu golden age ya, dimana kita harusnya lebih banyak meluangkan waktu dan lain-lain, tapi di saat itulah tawaran memang yang lagi full-fullnya, benar-benar dari Senin sampai Minggu, dari pagi sampai malam, dan itu bahkan sering keluar kota aja, belum off airnya gitu. Jadi hal-hal kayak gitu nggak mungkin aku hindari gitu, karena kesempatan ya, karena kesempatan, mumpung juga mungkin aku ngerasa umur juga masih kuat, masih sehat, karena ya akhirnya aku berkaca dengan kondisi aku sekarang, aku ngerasa oh, aku tidak menyesali dulu aku bekerja keras, karena ya di saat sekarang aku sudah, ya nggak apa-apa kalau sekarang mau agak break dulu, nggak apa-apa loh gitu, nggak ngoyo lagi kayak dulu, karena udah pernah ngerasain sebekerja keras seperti apa saat dulu, dan kebutuhannya memang sudah tercukupi saat itu, ya udah gitu, yang penting aku cukup aja gitu, nggak mau ya udah sesuai targetnya buat apa, untuk anak sekolah, oke, aku sudah fulfill untuk anak sekolah, ya udah that's it gitu. Jadi mungkin yang agak aku sedihkan ya, aku agak banyak kehilangan momen-momen kayak golden age-nya dia. Jadi aku cuma dapat laporan dari neninya kayak, Bu, Magali udah bisa naik sepeda nih gitu, oh gitu, tapi kan aku nggak ngeliat yang pada saat di proses ya, jadi udah dapat senengnya doang. Tapi untungnya dia juga anaknya happy aja dengan yang kayak ngasih tahu, oh udah bisa berenang, udah bisa apa. Jadi ya dari situ aku coba mensupport apa yang kira-kira hobinya dia gitu. Gitu aja. Kalau kita bicara mengenai struggling hidup, siapapun seseorangnya pemirsa ya, kan memang beragam sekali. Tapi yang saya tadi terdiam pada saat Magali mengatakan dan berpikir kayak nggak ada sih momentum itu di tengah kesibukannya Bubu juga. Saya ngerasa terpenuhi di tengah bagaimana ibunya struggling, juggling dengan waktu dan segala macam. Tapi Magali feel I'm okay, nggak ada yang hilang kok dalam hidup. Wow, luar biasa sekali loh. Luar biasa sekali. Nah, ini kalau misalnya mungkin Anda masih bisa mengingat bagaimana Andra Erly itu dulu, ya saya akuin memang pekerja keras. Dan orang itu emang fokus banget pemirsa. Sangat well planned dan benar-benar dipikirkan, nggak sembarangan. Bukan tipe orang impulsif kalau inget-inget. Impulsifnya enggak sih, memang plan aja, well plan aja sih. Very well planned. Saya salah satu orang yang belajar dari Erly pada itu. Oh begini caranya, oke, cara mengatur langkahnya dan segala macam. Tapi yang menarik adalah saya dulu berpikir Andra Erly adalah orang yang akan sangat menomorsatukan karir di atas segalanya. Lah dilalah
seperti tadi Erli bilang, saya udah pernah kerja keras, lalu saya memutuskan kayak saya tidak perlu ngoyo seperti sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang tak kubayangkan. Gak kubayangkan bahwa adalah Erli bisa ibaratnya pindah gigi menjadi gigi 1 dan gigi 2 kalau misalnya mobil manual gitu loh. Bisa slowing down begini ya. Apa yang terjadi saat dirimu tiba-tiba menghilang gitu? Nol pekerjaan emang ada sih beberapa saat itu ada sih ya gitu, karena ya jujur mungkin aku masuk di fase aku sejenuh itu di dunia entertainment. Aku yang goalsnya adalah mencari uang di entertainment, bukan mencari ketenaran ya gitu. Ya kamu pernah kerja bareng sama aku, tahu deh gitu ya cara aku bekerja dan lain-lain, visi misinya ke arah mana, kelihatan lah kalau memang aku mencari ketenaran beda gitu ya. Kalau misalnya aku emang udah cari duit aja karena ya itu buat makan, buat kita hidup gitu. Tapi ternyata pada mulai masuk ke aku lupa, mungkin sekitar hampir 25 tahun berkarir gitu, aku ngerasa aku mulai jenuh di dunia entertainment ini. Karena mulai stuck, bukan stuck aja, tapi mungkin industrinya udah mulai tidak sejalan dengan passion yang aku punya gitu. Dimana dulu aku ngerasa passionnya yang aku punya dengan industri yang ada berkembang, kita punya visi dan misi yang sama. Tapi ternyata kebutuhan industri berkata lain ya gitu. Jadi aku ngerasa kualitas aku nggak bisa mencoba untuk beradaptasi ataupun mencoba menjadi orang lain gitu, versi keinginan dari industri gitu. Jadi aku kayak ya wis lah, aku mundur aja kalau kayak gini gitu. Aku nggak bisa loh dipaksain jadi seperti A atau seperti B, karena aku udah punya kenyamanan ini dan agak lucu aja kalau aku memaksakan itu gitu di saat orang udah lumayan banyak tahu Erli itu modelnya seperti ini loh gitu. Tiba-tiba aku jadi begini, maunya apa sih Erli gitu, kayaknya kayak Aji mumpung banget semua disabet gitu ya gitu. Tapi ya udah akhirnya aku memang menolak beberapa tawaran dan lain-lain, udah makin makin selektif ya. Terus kemudian tahun 2014 aku juga mulai hijrah, pakai jilbab dan lain-lain. Itu makin selektif lagi ya dengan pemilihan program-program acara. Off air juga aku lumayan batasi karena dari situ aku merasa ini ya itu passionnya udah mulai berkurang di situ. Aku ngerasa kau udah nggak ada gairahnya, sedangkan aku senang bekerja itu karena itu passion aku gitu. Apapun di dunia entertainment itu passion aku, karena aku yakin sesuatu yang kita kerjakan berdasarkan passion itu pasti akan kembali lagi gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir. Jadi aku cuma ya udah, berarti ini saatnya I need a break. Breaknya aku nggak bisa cuma diam seperti kata kamu kan. Aku harus ngelakuin sesuatu. Tadinya aku berpikir mau sekolah lagi. Terus ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang dulu satu kampus dan satu angkatan, mereka nanya, sedangkan mereka jabatannya udah pada tinggi-tinggi kan, udah jadi general manager lah, jadi apa. Sedangkan, kamu mau balik lagi gitu? Iya. Terus end up-nya mau ngapain, kerja juga kan? Mungkin aku bilang gitu. Terus dia, ya udah kalau mau ya langsung kerja aja. Tapi kerja kemana? Aku bilang gitu. Karena aku backgroundnya adalah di periklanan gitu. Aku nggak mungkin apply lagi ke agensi, karena agensi yang zaman dulu aku pernah kerja dengan agensi 20 tahun setelahnya itu kan berbeda sekali gitu. Jadi gimana? Oh kalau nggak, kayaknya startup deh, perusahaan yang lagi berkembang, siapa tahu bisa. Teman aku cuma ngasih insight aja, kasih ide aja. Akhirnya dari situ aku buka deh, googling lowongan-lowongan, ternyata lagi ada lowongan startup. Ya itu mungkin menurut aku sih kayak petunjuk aja dari Allah ya, untuk oh ya dari temen aku startup, kata-kata startup, aku cari keywordnya startup, muncul lah, oh ternyata ada lowongan di sini, iseng aku apply ternyata disambut, ada respon dari pihak manajemen mereka, mereka manggil aku buat interview bla 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 bla, ternyata keterima. Alhamdulillah dari situ mulai membuka ilmu baru ke aku. Usia teman-teman di kantor sampai bosnya atau ownernya itu
di bawahnya aku semua. Tapi aku seneng karena aku punya teman-teman baru, ilmu barunya. Yang tadinya aku niatnya adalah mau sekolah, ini seperti sekolah karena benar semuanya belajar dari nol lagi. Jadi istilah-istilah yang duluannya aku mungkin tahunya apa, sekarang udah berbeda. Tren-trennya apa. Jadi menurut aku ada passion lagi gitu, ada greget lagi gitu di dunia itu. Jadi aku jalanin 2 tahun aku di startup itu di bidang fashion. Terus habis itu tiba-tiba dapat tawaran pindah kantor. Bukan dunia fashion, nggak ada hubungannya sama, kalau fashion mungkin masih ada hubungan sama entertain ya, karena aku akhirnya memakai ilmu-ilmu yang aku sudah pelajarin di lapangan gitu. Aku masuk ke dunia kantor, yang benar-benar kantor, itu logistik. Dari nol lagi belajar. Aku benar-benar nggak tahu, logistik, aku tahunya cuma paket. Akhirnya aku belajar semuanya, mulai dari segala macam, istilah-istilah, proses mereka dan lain-lain, kebutuhannya buat apa. Bertahan di situ, alhamdulillah ada 3 tahunan di situ. Pas pandemi 2022 akhirnya memutuskan resign. Salah satu yang membuat saya terbengang-bengong ngobrol sama Erly hari ini ya, Magali ya, adalah bagaimana seseorang yang memiliki ketenaran dari usia yang sangat muda, waktu itu apa, SMP, SMA sih waktu itu? SMP, kan? Lulus SMP, mau SMA. Di usia belasan sudah merasakan ketenaran secara nasional. Pada saat itu ajang Gadis Sampul itu benar-benar ajang nasional. Betul. Dan Erly menyabet 2 predikat, juara 2 dan juara favorit. Jadi ketenaran itu sudah ada di dalam perjalanan hidup Erly dari usia belasan sampai tiba-tiba ada fase Erly harus melamar pekerjaan, membawa ijazah, merasakan wawancara. Ini kan tidak terbayangkan loh. Banyak, jujur aja ya, banyak teman-teman kita juga yang mereka tuh punya mungkin bukan harga diri tapi lebih tepatnya gengsi. Saya biasa dielu-elukan orang, tiba-tiba saya harus melamar pekerjaan. Kalau di dunia entertainment aja beberapa teman kita tuh yang kita dengar adalah, saya kan udah terkenal, kok disuruh casting itu aja nggak mau loh. Ini kayak nggak mau. Tapi dirimu mau untuk melakukan itu semua. Bagaimana ngeset mentalnya? Gimana ya? Mungkin basicnya karena aku itu senang mempelajari hal yang baru, gitu ya. Aku tidak pernah menjadikan ketenaran, hanyut dalam ketenaran itu sebagai mindset gitu. Karena kalau misalnya kita udah di dalam posisi itu, mungkin kita akan terlena selamanya dan kamu akan ngerasain begitu kamu ditinggalkan dengan orang-orang yang dulu mengeluh-elukan kamu, mereka sudah mulai berpindah haluan ke sosok-sosok yang lain, kamu akan kehilangan power di situ gitu. Makanya ada yang namanya post power syndrome kan. Nah, untungnya aku tidak hanyut, karena mindset aku dari awal mulai menapakkan diri di dunia entertainment itu ada fokusnya adalah aku mau nyari uang di sini. Saya mau nyari uang di sini. Jadi itu yang aku pegang teguh dari umur belasan tahun gitu. Karena dengan basic background keluarga waktu itu, kondisi memang waktu itu kan pada saat aku mulai Gadis Sampul, keluarga aku lagi terpecah belah, mami papiku bercerai gitu. Jadi aku kayak, waduh, aku nggak bisa nih berpihak gitu, masa aku nggak bisa taking side untuk memilih siapa gitu. Jadi aku harus jalan di hidupku sendiri gitu. Hidupku sendiri means aku nggak bisa minta sana sini gitu. Takutnya minta ke sini nyalain sana, sini minta sana, sini nyalain situ gitu kan. Jadi aku nggak mau, sebagai anak aku nggak mau terbebani rasa itu, karena tidak diminta pun udah jadi beban gitu kan. Namanya juga anak ya. Ya kita nggak pernah tahu pikiran seorang anak begitu orang tuanya bercerai dan lain-lain. Tapi itu yang terasa di aku, dan aku punya 3 adik-adik di bawah aku yang beban kakak gitu, yang ngerasa aduh aku harus ngejagain mereka nih yang masih kecil-kecil karena aku masih muda. Jadi ya udah, pilihan aku adalah aku harus hidup, aku harus mempunyai uang
di mana aku bisa membiayai nggak hanya diriku sendiri tapi juga adik-adikku gitu. Jadi udah dari situ udah aku jalanin semuanya dengan enjoy. Ternyata pekerjaan sangat menyenangkan dalam arti aku juga suka gitu ya dengan dunia di entertainment, foto, modeling, iklan, video klip apa itu setiap minggu itu pasti setiap hari full gitu. Jadi aku mungkin cuma dapat waktu istirahat ya 1-2 jam, tapi itu saat itu udah sangat mencukupi aku banget lah untuk bisa sekolah. Kadang-kadang adik-adik juga aku bantu juga gitu, biarpun mami papiku masih support mereka, tapi mayoritas kan ya namanya juga adik-adiknya banyak, kebutuhannya juga banyak kan, jadi aku bantu juga. Nah dari situ begitu setelah 25 tahun aku ngerasain jenuh di dunia entertainment, aku mau ngapain lagi ya gitu. Ya udah deh, fokusnya adalah mau nyari uang lagi, tetap harus nyari uang gitu, tapi yang butuh passion. Di entertainment ini passionku udah mulai berkurang nih, aku harus gimana gitu. Orang ada bilang ya udah jadi ini aja, konten kreator, bikin gini. Aduh gimana ya, aku belum bisa ke arah sana. Kenapa? Karena aku biasa bekerja dengan tim. Aku biasanya duduk manis, maksudnya sudah terima karena sudah ada tim yang sudah bekerja untuk itu, mempersiapkan segala sesuatunya. Aku tinggal membawakannya gitu kan. Beda kalau aku harus mikirin konsep, harus kerjain sendiri gitu. Aduh, kayaknya aku belum siap ke arah sana. Aku takjub sih dengan anak-anak sekarang yang mereka ngerjain itu semua sendiri gitu. Karena untuk aku sendiri aku ngerasanya kayaknya aku nggak siap deh, belum siap. Kecuali kalau misalnya memang aku punya tenaga dan modal lebih ya, aku bisa meng-hire orang gitu untuk kebutuhan itu, yang beda soal ya. Tapi dari situ aku ya udah deh, akhirnya aku karena temanku bilang ya udah coba aja kerja ngelamar ternyata diterima gitu ya. Kalau mereka ternyata perusahaan-perusahaan itu melihat aku sebagai aku gitu ya itu bagian dari wewenang mereka gitu, terserah itu mungkin jadi nilai plus atau apa, aku nggak tahu itu penilaiannya dari mana, tapi setidaknya aku diterima dan aku belajar dari nol untuk semuanya sendiri gitu ya. Aku mencari tahu, belajar dari teman-teman sekitar, ini apa, ini maksudnya apa, gini-gini. Jadi aku nggak malu untuk yang ya bertanya gitu. Jadi nggak usah ngerasa gengsi, gue ini loh gitu, gue gini, enggak, biasanya malah banyak yang kayak loh mbak ini dulu ini udah nggak ini, itu kadang-kadang aku malah capek ngejawabinnya gitu. Kalau misalnya masih aku nggak di sini dong ya gitu ya jadinya ya. Tapi ya senang sih punya lingkungan baru, teman-teman baru. Jadi nggak teman-temannya cuma di dunia entertainment aja, tapi ada juga yang dunia kantoran. Aku punya klien-klien, jadi membuka banyak. Dari situ membuka banyak lebih pengalaman, dan pengalaman itu kan guru yang berharga ya. Gitu. Jujur, saya tuh baru tahu loh Erly backgroundnya waktu kecil. Jadi gini, selama ini selalu bertanya gitu, ketemu Erly tuh ini orang realistis sekali, realistis sekali. Semua tuh ada penjelasan dan ada sebabnya untuk satu tindakan apapun. Pada saat mungkin di era saya kenal Erly tuh kita bekerja karena ya lucu-lucu, apalagi dunia hiburan tuh kayak lebih keseru aja. Fun ya. Fun. Tapi kalau Erly itu sudah sangat dewasa pemikiran dan baru tahu sekarang setelah sekian tahun bahwa backgroundnya adalah dirimu adalah a fighter dari masih remaja. Ada satu tugas yang dirimu pilih untuk ambil, yaitu peran untuk menjadi the keeper of the family. Kaget loh. Ya mungkin itu jadi salah satu secara tidak aku sadari, jadi salah satu alasan juga mengapa aku memilih menikah gitu. Karena ya itu balik lagi, aku punya picture perfect tentang family seperti apa gitu. Aku pengen membentuk family yang seperti apa gitu. Tapi ternyata di perjalanannya banyak ujian-ujian yang nggak segampang itu untuk aku lalui, dan aku tidak banyak
mempunyai tabungan modal, wejangan-wejangan tentang gini loh nak, hidup lu nanti seperti ini. Itu wejangan-wejangan itu yang aku nggak punya sama sekali gitu. Karena ya dari sedini mungkin aku sudah berjalan sendiri dan sudah memutuskan semuanya sendiri gitu. Tanpa ada orang yang bisa aku ajak bicara untuk berdiskusi. Aku ngambil ini nggak ya? Aku nggak pernah. Jadi semuanya aku putusin sendiri gitu loh ya. Jadi semua kerjaan, semua keputusan, apapun dalam hidup, semua aku pikirin sendiri, baik dan buruk ya. Kalau misalnya begini aku ambil ini, oh resikonya apa gini. Oke, resikonya ada resiko. Oke, skalanya berapa? 1 sampai 5 segimana gitu. Jadi oke. Terus skalanya semuanya masih bisa aku tanggung, oke gitu. Jadi semua hal gitu, karena semua hal di dunia ini nggak mungkin dong nggak ada resikonya. Tapi gimana kita bisa acceptance gitu ya, semua resiko itu, dan itu pun ada pembelajaran gitu dalam segala resiko gitu. Jadi aku sih nggak pernah menyesali ya, karena ya kalau nggak gitu aku tidak terbentuk seperti ini gitu. Iya. Biasa pemirsa, kalau di hati ke hati itu terkadang yang punya cerita tuh udah tangguh, udah tegar. Karena saya baru tahu sisi ini dari Early, kok saya yang agak-agak gimana ya. Itu sebelah kiri kamu ada tisu. Iya, itu bang tisunya untuk saya kok. Oke. Dengan perjalanan hidup Early yang sangat tangguh ini, apa pelajaran, apa hal yang Early berikan kepada Magali supaya tidak harus mengalami perjalanan seperti yang kamu jalani dulu? Banyak sih, tapi aku memang tidak pernah bisa menjanjikan bahwa hidup itu nantinya hidup kamu akan baik-baik saja, enggak gitu. Tapi aku ajarkan dia bagaimana kamu harus berjuang, apalagi dia kan masuk ke dalam generasi Z ya, di mana terlihat anak-anaknya mudah rapuh, banyak kontribusi digital, pengaruh-pengaruh sosial yang mungkin bikin mereka beda dengan generasinya aku gitu ya. Kalau generasi aku ini anak X, anak yang kita dikasih begini, oh ya udah telat, ya udah kerjain. Dulu mau kangen sama gebetan gitu kan, harus ngantri ngumpulin uang recehan buat telepon koin di telepon umum gitu. Jadi ada usaha gitu. Nah kalau anak-anak zaman sekarang kan semuanya dimudahkan. Aku bilang sama Magali juga, oke, memang Bubu mencoba memfasilitasi kamu gitu sebisa mungkin gitu. Tapi tolong komit juga sama apa yang menjadi pilihan kamu gitu. Kayak misalnya dia kuliah, dia pada saat dia mau kuliah itu aku tanya ke dia, kamu mau kuliah apa? Terus tadinya masih belum tahu. Coba kamu cari tahu dulu kamu maunya apa. Tapi tidak boleh asal kuliah. Karena aku beberkan semuanya. Dia kuliah mahal, bla 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 bla. Kondisinya Bubu juga bukan yang berkelebihan gitu. Akan mengusahakan pasti gitu. Tapi jangan juga kamu sia-siakan gitu. Jadi aku kasih pelajaran ke dia bahwa ya hidup ini memang harus berjuang. Ada sesuatu yang harus kita perjuangkan untuk apa yang kita mau gitu. Tapi jangan lupakan juga bahwa ya udah selayaknya umurnya dia aja. Kalau dia masih umuran dia butuh main, dia bilang ya udah monggo, itu umurnya. Karena emang fasenya, aku nggak bisa maksain yang kayak sedini mungkin. Kayak ada beberapa orang, ya udah masukin dunia entertainment aja. Kalau anaknya siap monggo. Tapi kalau anaknya siap, aku nggak mau. Karena dunianya seakan seperti ini gitu. Apalagi di zaman sekarang lebih kejam dengan adanya sosial media dan lain-lain. Kalau mentalnya tidak kuat, bakalan drop. Dan anak-anak generasi Z ini kan mental breakdown lah apa gitu. Jadi aku bilang, udahlah kamu fokus aja dengan pendidikan kamu. Udah di situ aja dulu. Kamu main sama teman-teman. Jangan sampai kamu
terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh yang malah bikin kamu jadi nggak ngapa-ngapain, jadi menciut di situ terus gitu, nggak berkembang. Magali, seberapa tahu sih bahwa ternyata perjalanan hidup Bubu itu sangat luar biasa tangguhnya? 100%. 100% karena ikut menjalani semuanya bersama dengan Bubu. Kalau Magali bisa menggambarkan Bubu dengan 1 atau 2 kata, Bubu ini perempuan yang seperti apa sih di mata Magali? Apa ya? Oh, 2 kata. Boleh 2 kata, boleh 3 kata. Atau bagaimana Magali menggambarkan Bubu sebagai seorang perempuan? Ini perempuan yang kayak gimana sih Bubu ini? Yang pertama tuh ini tangguh. Yang kedua pantangnya. Oh, 2 kata itu pantangnya. Nggak apa-apa. Pantang nyerah. Yeah, I think that's all for me. That's all. Magali ingat nggak? Ada nggak dalam perjalanan hidup Magali di mana Magali benar-benar mengagumi Bubu sebagai seorang ibu yang tangguh, yang pantang menyerah. Pada saat itu apa yang dilakukan Bubu sampai Magali melihat ibu saya itu luar biasa sekali? Kayak ini sih dalam segi pas lagi ngerjain tugas, salah satunya tugas sekolah. Oke, kenapa? Kayak gimana tuh? Nah, aku kan kebingungan, akhirnya Bubu turun tangan. Galak nggak sih? Enggak. Nggak galak? Enggak. Luar biasa sekali sih di Remo. Tapi kembali lagi, masih yang momentum salah satu yang mengejutkan saya adalah bagaimana Andara Early yang sudah memegang dan memiliki ketenaran dari usia belasan tahun sampai akhirnya memutuskan untuk banting setir menjadi pekerja kantoran karena memang menemukan passionnya 25 tahun kayaknya udah mulai ngerasanya agak hambar ya mungkin karena udah mungkin bukan hambar tapi udah baal dielu-elukan orang dengan cara bekerja yang ya seperti ini polanya. Akhirnya memutuskan untuk oke, saya bekerja kantoran 2 tahun di dunia fashion, 3 tahun di logistik. Sampai akhirnya masuk pandemi. Apa yang terjadi pada saat pandemi? Kenapa memutuskan untuk resign? Semua orang tuh lagi butuh pekerjaan. Betul. Itu juga karena apa? Mungkin pada saat itu aku mulai masuk ke usia, masuk kepala 4 ya, di mana mulai terjadi hormon-hormon yang kayaknya badan udah ngasih sinyal-sinyal untuk ya udah deh nggak usah ngoyo, istirahat aja gitu loh. Terus ditambah dengan pandemi yang kita nggak bisa kemana-mana gitu, jadi aku kayak lebih aware dengan kondisi badan yang kayak kayaknya badanku yang mau minta istirahat gitu loh. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Udah Early, gak usah kebanyakan mikir. Udah istirahat aja, nggak apa-apa kok kalau sekarang istirahat gitu. Jadi aku bilang ke suami juga, ya udah deh, aku kayaknya mau resign aja gitu. Karena untuk kerja di kantoran udah mulai kurang sehat kondisinya di dalam kantor sendiri. Penyakit apa kan? Enggak di kantornya. Enggak, dirimu fine. Oh, fine, alhamdulillah. Emang oke. Cuma maksudnya karena sudah dari umur belasan tahun semuanya dipikirin sendiri, keputusan hidup diputuskan sendiri, itu mungkin yang bikin mungkin pada saat aku umur 20-30 tahun badan masih ngerasa fine gitu kan. Tapi begitu mulai masuk kepala 4 itu udah melubernya gitu, udah kayak badan udah dong Early, jangan bikin ini lagi, jangan kasih job desk ini lagi untuk kami gitu. Kayaknya badan yang sepertinya ngomong begitu ke aku gitu. Jadi kayak udah istirahat aja sekarang gitu. Jadi nggak usah ngoyo lagi. Apa sih yang mau dicari gitu? Mau cari apa gitu? Anak udah sekolah, oke. Anak udah bisa ini, udah kan gitu. Cari apa lagi? Terus aku, oh iya oke. Di pandemi aja biarpun kita WFH, itu aku sambil kerja aku ngambil kayak beberapa kursus
untuk ngambil sertifikasi dan segala macam gitu. Jadi kayak emang nggak bisa diem, seneng aja biarpun sebenarnya nggak diseriusin secara benar-benar ya. Cuma begitu aku sudah menyelesaikan satu misi, selesai, udah gitu. Jadi aku kayak gitu. Oh ya udah pernah. Oh ya udah pernah gitu. Jadi seperti itu, seperti kayak pengen tahu, terus keingintahuannya cukup besar, terus udah ngelewatinnya, udah gitu. Jadi di situ aku memutuskan untuk mau resign. Begitu aku mau resign, diilalah tiba-tiba suami di kantor juga punya masalah. Malah dia duluan dibanding aku. Aku bilang, loh perasaan aku ini yang udah ngomong bilang, kayaknya aku mau resign nggak apa-apa ya gini-gini. Oh ya udah nggak apa-apa kan, aku masih kerja. Tiba-tiba besoknya dia pulang kantor, dia kan masih bolak-balik. Jadi paling nggak 2 atau 3 kali ke kantor, baru di rumah. Wah udah nggak bisa nih, aku ngajuin resign. Udah mati aku, loh kok jadi kamu duluan, perasaan aku yang mau resign. Akhirnya dilalah, ya udah deh, kita dua-duanya resign gitu. Dua-duanya resign, sedangkan kebutuhan kan terus berjalan ya. Anak 2 nih? Anak 2, terus mungkin suami mikirnya ya udah nggak apa-apa. Biasanya dulu kita paling cuma break 2 atau 3 bulan akan ada panggilan baru, tapi ini kan pandemi ya. Kondisi berkata lain. Banyak yang di PHK, kantor-kantor banyak yang tutup atau segala macam. Wah, terus di situ kebutuhan terus berjalan. Nggak mungkin dong listrik, apa. Kita juga masih punya cicilan pada saat itu. Di situ aku berpikir keras, wah kalau kayak gini caranya nggak bener nih, aku bilang gitu kan. Suami masih santai karena dia terbiasa dengan hidup ya udah dia nggak well plan seperti aku gitu. Jadi aku di situ, aduh ini harus gimana nih, aku yang berpikir gini. Terus akhirnya ada di fase oke, yang paling jadi prioritas apa? Oh ini yang memberatkan adalah cicilan rumah waktu itu. Cicilan rumah harus berjalan dong, sedangkan income-nya nggak ada gitu kan. Yang ada dari yang kita masih punya pesangon gaji dan lain-lain, tiba-tiba udah mulai habis, cuma bertahan ya mungkin 1,5 tahun gitu ya gitu. Dari situ, waduh ini nggak bisa nih. Begitu 6 bulan belum ada panggilan dan lain-lain, aku bilang sama suamiku, ini gimana untuk rumah? Kita nggak mungkin ngerelain juga karena ini emang udah jadi impian aku kan, karena kan maksudnya aku besar dari keluarga yang nggak punya apa-apa, maksudnya aku kan tumbuh dilepas sama orang tua gitu. Aku merasa aku butuh rumah gitu loh, aku butuh rumah yang dimana aku bisa menyatakan bahwa ini rumahku gitu loh, aku butuh itu, aku bilang gitu. Aku nggak mungkin ngelepasinnya biarpun ya cuma rumah kecil atau apa, tapi ini rumahku, ada kebanggaan buat aku sendiri. Terus ya udah, tapi gimana dong gini-gini, yang tadinya aku ngerasa aku punya tabungan untuk aku bisa gunakan untuk masa depan, hari tua. Akhirnya di situ aku harus merelakan untuk, ya udah deh, aku bilang gini deh, untuk rumah coba hubungin pihak bank, minta opsi dulu seperti apa. Tadinya kita berpikir untuk menurunkan premi gitu, yang misalnya suku bunga cicilannya gitu. Cicilan yang harus kita bayar tiap bulannya. Tapi itu ternyata berefek ke jangka masa kreditnya jadi panjang lagi. Yang tadinya kita udah mulai menurun, tiba-tiba jadi lebar lagi. Waduh, ini namanya gali lubang tutup lubang, membunuh diri gitu kan. Jadinya wah nggak bisa nih seperti ini. Udah tanya ke pihak bank, mohon maaf, boleh saya minta hitung-hitungannya berapa kiranya hutang yang sebenarnya masih tersisa dari pembayar dari kredit yang sudah saya ambil. Saya waktu itu aku ngambil 20 tahun, sudah terbayar 8 tahun, masih ada sisa 12 tahun gitu. Tunggu ya Bu, kami hitung dulu gini, buka datanya bla 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 bla. Pas dikasih tahu jumlahnya, saya bilang, "Loh, kok jumlahnya hampir sama ya, yang kita ambil, jumlah kredit yang saya ambil gitu. Jadi 8 tahun itu sia-sia dong gitu dalam hati saya kan. Ini gimana? Iya, bayar bunga untuk besar. Membayar bunganya dulu di awal gitu. Waduh, ya udahlah, ini yang terjadi. Ya udah, akhirnya dari situ berapa jumlahnya? Oh, sekian. Oh ya udah, akhirnya dari situ aku berpikir, udah deh,
tabungan yang aku punya aku habiskan, aku lunasin dulu rumah. Biarpun pulang dari situ tiba-tiba ngeliat rekening di ATM, udah kayak, udah yang tadinya masih ada 0 tiba-tiba gitu. Jadi ya udah, tapi yang penting rumah lunas gitu, pikiran aku udah satu demi satu udah ini dulu gitu. Dari situ aku mulai menata lagi, ini harus apa gitu. Sambil menunggu gitu, suami juga kerja belum dan lain-lain. Saya sebentar. Ini agak-agak Bertubi-tubi ya, overload-nya ya. Jadi keadaannya seperti ini gambarannya, koreksi ya kalau misalnya salah ya. Pekerjaan lagi tidak ada, tapi ada tabungan, dana cadangan. Dana cadangan pribadi aku sebenarnya. Pribadi. Terus sama Erly digunakanlah dana cadangan ini yang mungkin bisa menghidupi keluarga selama dengan berapa bulan ke depan, bahkan mungkin setahun ke depan, digunakan untuk melunasi KPR yang masih ada 12 tahun lagi berjalan. Berarti kan jumlah pokoknya masih besar. Masih hitungannya masih besar, orang seperti jumlah pinjamannya. Tapi kan berarti tidak ada dana cadangannya. Udah nggak ada. Terus hidup gimana sehari-hari? Nah itu dia, akhirnya setelah itu kan kita pindah. Magali umur berapa nih saat kejadian ini nih, fase ini? Itu belum lama sih, itu sekitar 4 tahun lalu lah ya, kurang lebih 3-4 tahun lalu kalau nggak salah. Itu kehidupan anak remaja kan lagi gede-gede juga. Iya, gitu. Tapi alhamdulillah ya, ya udah kalau kita masih mau, kalau kita niat gitu, ada aja kerjaan sekali 2 kali, yang penting masih bisa. Akhirnya tapi juga saya bilang ke Magali dengan kondisi maaf, jadi akhirnya kamu terdampak juga gitu. Tapi mudah-mudahan dengan kesabaran kamu, tolong bantuin doa juga gitu. Yang penting kamu kuliah lancar gitu kan, nggak ada kendala dan lain-lain. Terus dia kan di asrama, dia nggak aku kasih kos gitu, jadi dia masuk ke asrama di kampusnya. Terus biar bisa terkontrol juga kan. Terus dari situ aku biasain dia untuk yang aku kasih bulanan untuk dia. Kamu harus berani manage sendiri, jadi kamu jangan foya-foya. Jadi ya udah aku latih dia untuk seperti itu, karena ya nanti ke depannya ya dia harus kayak gitu. Aku bilang kan, Bubu nggak tahu mau Bubu sampai kapan, tapi setidaknya kalau misalnya Bubu nggak ada, kamu harus bisa survive gitu. Oke. Gitu. Jadi yang berita yang didengar kalau dirimu sempat menjadi kerja di kantin sekolah anak, jadi supir antar jemput anak. Ini era kapan? Itu era yang saat setelah pembayaran KPR dan lain-lain, kan masih ada harian-harian yang kadang-kadang kita butuh ya. Oke, alhamdulillah untuk kebutuhan misalnya pokoknya ada mertua suka bantu gitu, misalnya kita dikasihin sembako atau apa gitu-gitu. Tapi ada hal-hal yang kayak aku kan punya anak kecil lagi ya, yang masih senangnya jajan, pulang sekolah maunya jajan dan lain-lain. Itu kan perintilan-perintilan itu yang nggak bisa aku bilang, aduh jangan dulu ya. Aku kadang-kadang suka nggak tega kalau misalnya bilang, nggak bisa jajan dulu ya sayang, Bubu belum punya uang. Itu kayaknya sedih gitu kan ke anak kan. Terus aku mikir, aduh aku harus ngapain ya. Terus suatu saat aku ngeliat nih, mobil kita buat nganter jemput anak sekolah itu kan space-nya lumayan kosong gitu. Aku ngeliat ada temennya Gamila sekolah, loh kok dia diantar jemputnya pakai ojek online, itu siapanya gitu. Aku pikir masih ada saudara atau apa, karena tahu itu adalah teman sekelasnya. Terus aku telepon orang tuanya kan, maaf itu yang jemput siapa, gini. Oh itu ini kok ojek langganan. Si langganan ternyata bukan saudara atau siapanya gitu kan. Oh emang rumahnya di mana? Untungnya kalau anak-anak SD itu kan rumahnya sekitaran, masih sekitaran, nggak kayak SD kita zaman dulu ya, rumahnya Jakarta Selatan, sekolahnya Jakarta Timur gitu kan. Jadi bener-bener cuma sekitaran doang. Rumahnya mana ya? Oh kayak gini loh, iya soalnya aku kerja jadi nggak bisa nganter gini. Terus akhirnya aku nawarin untuk, oh aku anterin gitu. Aku bilang gitu, aku masih ada space gitu. Jadi antar jemput nggak apa-apa, aku bilang gitu.
oh gitu berapa gini ya udah ininya mampunya berapa, tadi aku gituin mampunya berapa. Coba deh dihitung aja untuk pakai yang ngikutin dari yang kayak aplikasi, dia bilang gitu. Ya udah, dari pas aku hitung aplikasi segini, apa-apa nggak, aku bilang gitu. Dia malah balik nanya, di kamu nggak apa-apa, soalnya kan kita biasanya motor, di kamu kan bensin gitu kan, beda lagi. Ya daripada anaknya kenapa-napa, kita maksudnya kan mungkin anak happy juga, ada ketemu temen-temennya di dalam mobil. Ternyata dari satu anak dijemput, taunya berkembang ada orang tua lain yang mau juga gini. Dari yang satu anak, dua anak, tiba-tiba full jadi 8 sampai 11 anak di sini. Ya udah aku umpulin aja semua, ada yang satu. Pokoknya hitungannya secukupnya deh. Dari situ udah mulai aku antar jemput sama sekolah. Kadang aku yang jemputin mereka, kalau misalnya suamiku lagi bisa akhirnya dia juga jadi gantian. Nah untuk di kantin aku nggak terjun langsung, tapi aku kayak titip jual. Ceritanya juga lucu. Aku kalau Gamila pagi itu kan aku suka bikinin bekal dia. Terus one day tiba-tiba ya udah habis bikinin dia bekal, aku foto lah pasang di status. Orang tua murid yang teman aku juga bilang, titip di kantin aja gitu kan, belum ada yang kayak begini. Oh emang berapa gitu. Ya udah akhirnya ngobrol sama ibu kantin, Pak aku boleh titip ini? Boleh Bu gitu. Ininya gimana? Ya udah harga dari ibu berapa, nanti saya paling cuma naikin aja. Oh gitu, nggak apa-apa gitu. Oh bukan beli putus ya, nggak, kita nggak, sayang aku nggak bisa beli putus katanya. Tapi ya lumayan, dari situ uangnya akhirnya yang antar jemput bisa menutupi operasional, ya kan, itu pentingnya ya, bensin apa namanya, imani dan lain-lain. Terus untuk yang kantin akhirnya selain modalnya ketutup, anak juga bisa jajan gitu. Jadi ya selama kebutuhan itu terpenuhi, tidak, yang penting pas aja. Kalau tadi kita mendengar bagaimana perjalanan Andara Early, perempuan yang tangguh, perempuan yang tidak pernah habis akalnya, perempuan yang very well planned. Tapi terkadang walaupun saya melihat Magali ini mendapatkan pendampingan dan didikan yang benar-benar side by side banget ya bersama dengan dirimu. Terkadang ada momentum ungkapan hati itu perlu dipancing oleh sesuatu agar mudah terungkap lebih dalam lagi. Nah pancingan itu ada di sini. Jadi dalam sini ya Early, Magali, ada kalimat-kalimat yang belum sempurna, belum lengkap. Dan harus dilengkapi dengan kalimat apa yang dirasakan pada saat membaca kalimat ini untuk lawan bicaranya. Jadi kalau misalnya Early yang pegang kertasnya, berarti ini kalimat untuk Magali, begitupun sebaliknya. Oke, saya penasaran langsung. Seperti apakah kalimat yang akan didapatkan oleh Early dan juga Magali? Oh ini pilih. Yes. Oke. Ditahan dulu, jangan dibuka dulu. Gantian nanti. Ambil yang warna hijaunya. Ini. Kertas hijau ya. Oke. Nah, yaudah. Oke, baik. Mau Magali dulu deh. Nah, kalau ibunya mah udah pasti udah siap aja, bener. Ini mah Early itu termasuk orang yang mau dicemplungin kayak gimana pun saya siap menghadapinya. Sekarang Magali terlebih dahulu. Jadi Magali buka, lengkapi kalimatnya untuk Bubu. Okay, so let's see what is the. Dibaca. Kasih lihat dulu, lihat. Enggak. Udah langsung dibacakan aja, nggak usah dikasih lihat. Arti kamu bagi hidupku. Arti Bubu dalam hidupnya Magali. Apa ya? She's like such a Wonder Woman. Wonder Woman. Super girl. Super. And the strongest woman I ever had. Kenapa sampai Magali menggambarkan Bubu seperti itu? Karena seperti yang aku bilang tadi, Bubu tuh tangguh dan pantang nyerah. Ada momentum apa yang Magali ingat sampai Magali bisa menaruh bahwa Bubu ini adalah wanita yang tangguh? Ada momen apa? Ya ini, Bubu tuh ngelakuin segala hal demi
aku gitu. Oke. She do everything for me. Oh. Oke. Silahkan gantian, Bu. Apakah ini? Aduh, coba ya. Pilihannya kuat. Terima kasih karena kamu selama ini. Terima kasih Magali karena kamu selama ini udah banyak berkorban, banyak mengerti, banyak dan terima kasih yang paling penting Magali sudah memilih Bubu jadi Bubu kamu. Karena nggak gampang buat hidup jadi seperti kita gitu kan. Tapi selama bisa saling paham dengan kondisi satu sama lain, maksudnya orang tua juga nggak mau gengsi, nggak perlu gengsi ngerasa kita harus tetap kuat gitu. Aku juga ke Magali ada kalanya aku bilang kalau misalnya aku lagi butuh dia gitu, aku lagi butuh dia atau apa aku bilang gitu. Jadi ya aku tidak pernah memposisikan kayak saya orang tua kamu, aku pasti yang selalu benar gitu, enggak gitu. Jadi makanya aku alhamdulillah banget dapat diamanahkan Magali, Gamila, benar-benar penyokong hidup gitu. Mereka berdua ini benar-benar bikin power buat aku ya untuk kedepannya, untuk aku harus seperti apa, motivasi ke depan hidup tuh harus seperti apa. Jadi aku sebisa mungkin apa yang aku punya aku perjuangkan buat mereka yang mungkin dulunya aku nggak dapetin dari kedua orang tua aku. Jadi aku bener-bener oke, dulu kayaknya aku kurang wejangan mungkin dari orang tua aku tentang hidup gini. Ya udah, sebisa mungkin aku dampingi mereka dengan apa yang pengalaman yang aku pernah laluin gitu. Jadi aku bilang sama Magali, kamu harus begini, kamu harus begitu, karena kamu laki-laki, nantinya kamu akan menjadi kepala rumah tangga. Ada seorang wanita yang sudah mengorbankan hidupnya memilih kamu untuk hidup bersama kamu, itu kamu harus hidupi dia dan kamu harus melakukan selayaknya ratu gitu. Jadi jangan kamu sepelekan gitu aja, oh ya, oh dulu ibu saya enggak kok gini-gini, enggak boleh seperti itu. Jadi kamu tetap, kamu harus laki-laki, kamu harus bekerja untuk keluarga gitu. Sudah yang perempuan juga, perempuan yang Gamila harus bisa jaga diri biarpun dia masih usia dini gitu. Tapi aku bilang, udah kasih pedoman-pedoman ke dia, perempuan nggak boleh begini ya Gamila ya, harus gini ya, harus gini. Jadi udah cukup paham gitu untuk usianya seperti itu. Terima ya sayang. Ya. Erly, Magali, terima kasih ya. Banyak cerita yang tidak bisa terungkap dalam kebersamaan kita yang sangat singkat ini. Tapi cukup menjawab apabila banyak orang yang suka mempertanyakan kenapa sih seseorang itu bisa menjadi sangat tangguh dalam hidupnya, kenapa orang ini bisa kadang-kadang cenderung menjadi keras dalam hidupnya. Kita tidak pernah tahu perjalanan hidup orang, kita tidak pernah tahu pengalaman apa yang dia rasakan. Yang bisa kita lihat adalah bagaimana orang itu menjadi kuat karena memang dia ingin menjadikan hidupnya lebih baik. Jangan pernah menilai orang hanya karena berdasarkan apalagi yang dikatakan gengsi. Erly adalah contoh orang yang tidak pernah mengenal gengsi. Kita nggak pernah bisa, kita nggak hidup dari gengsi. Gengsi itu tidak bisa dimonetize. Kalau zaman sekarang ada istilah dengan banyaknya sosial media, tidak menghasilkan uang dari gengsi. Jadi jangan buang waktu kamu begitu saja dengan percuma cuma karena gengsi. Gengsi karena enggak malu bertanya, enggak nanti disangka apa sama orang. Buang semua jauh-jauh, terlepas dari apapun profesi, karena gengsi itu yang menghambat.
Well said. Orang tua ke anak juga tidak boleh gengsi. Tidak boleh gengsi untuk berkata maaf kalau memang salah. Berkata terima kasih kalau memang apa yang mereka berikan kepada kita memang membantu kita. Kadang ilmu itu kita dapat pelajaran itu dari mereka. Bukan semata-mata kita orang tua kita selalu yang memberikan pelajaran, enggak. Mereka sekarang mungkin yang mengajarkan kita, oh ternyata seperti ini. Jadi ya terima kasih dan juga maaf kalau misalnya memang salah. Jadi begitu misalnya Magali ada salah, saya mungkin agak keras ke Magali. Setelah itu saya bilang, maafin Bubu kalau tadi Bubu ini ke kamu ya gini. Terus kalau sesuatu apa juga, makasih ya Magali. Gitu. Makasih. Makasih Magali. Sama-samanya. Pemirsa, terima kasih untuk kebersamaannya. Arli kembali merangkai satu hal yang bisa menjadi inspirasi bagi kita. Orang tua tidak harus gengsi, termasuk dalam mengucapkan maaf kepada anak. Apalagi mengucapkan terima kasih. Terkadang mungkin angkatan kita orang tua tuh agak susah ya. Tapi kalau anak-anak sekarang bilang kita putuskanlah. Betul. Rasa sakit itu. Jangan kita turunkan ke anak-anak kita. Kita lakukanlah perubahan itu. Tapi yang pasti terima kasih sudah menjadi perempuan tangguh. Tidak hanya untuk keluarga, tapi untuk teman-teman juga. Dan terlebih untuk diri sendiri. Kadang kita begitu memikirkan bagaimana kita harus bersikap dan melindungi orang lain, tapi kita lupa bahwa diri kita lah yang sebenarnya utama untuk kita lindungi. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Luar biasa sekali. Sekali lagi Arli, Magali terima kasih banyak. Salam buat adiknya Magali. Iya. Sama suami di rumah juga. Terima kasih. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita pemirsa. Kita berjumpa lagi lain kesempatan. Saya Anyi Dino pamit. Sampai jumpa.